غرباء غرباء غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini kita bakal mendokumentasiin Ubuntu Senial Serus 16.04 LTS, mulai dari ganti repo ke mirror lokal, kita mengenal sistem settings, install aplikasi secara online dan offline. Terus kita coba integrasiin atau connect Google Drive ke Ubuntu, install multimedia codec supaya file multimedia kita bisa berjalan di Ubuntu. Terus install aplikasi pendukung lainnya yang biasa atau yang saya saranin buat install. Yang terakhir kita bakal install WordPress di Ubuntu. Jadi semua dokumentasi yang teman-teman punya, mulai dari pakai GNU Linux, bisa disimpan semuanya dalam blog yang teman-teman punya. Ya pokoknya teman-teman dokumentasiin semuanya, siapa tahu nanti di masa depan bakal perlu lagi. Oke, pertama kita ganti dulu aja repositorinya ke mirror lokal. Ini kebetulan Ubuntu yang saya pakai masih fresh install banget. Oke, buat ganti repositori ke mirror lokal kita pakai aja sistem settings. Ini fungsinya sama kayak control panel di Microsoft Windows. Terus kita pilih software dan update. Oke, kalau teman-teman lihat di sini download from-nya masih ke main server atau server utama yang lokasinya tentu jauh dari kita. Kita klik di sini, kita pilih other, terus kita cari Indonesia. Oke, tinggal dipilih aja, ini salah satu mirror yang paling dekat sama domisili teman-teman. Oke, buat contoh saya di sini bakal pakai kartolo.sby, terus kita klik choose server, masukin password usernya, klik authenticate. Oke, ini udah keterangannya udah mengarah ke Kartolo. Buat nge-applyin atau buat menerapin perubahan ini kita klik close, terus klik reload. Oke, di sini udah bisa teman-teman lihat mirror saya udah mengarah ke kartolo.sby.datautama.net.id. Oke, ini software dan update-nya udah bisa kita close. Ini nanti dia bakal close sendiri atau tertutup sendiri kalau proses update-nya udah beres. Terus kita coba main-main di control panel atau system settings ini. Di kategori personal di sini ada friends atau preferences atau apalah, ini nggak tahu bacanya kayak gimana. Oke, di sini bisa kita pakai buat ganti desktop, kayak background, kebiasaan ini launcher. Kalau pengen auto hide kita aktifin di sini. Oke, terus untuk ngatur lock screen, misal bahasa, misal atau setting resolusi, kayak ada informasi detail juga dari komputer kita, kayak nama device, memori yang saya pakai, prosesor, grafik, OS, hard disk. Ini ada aplikasi default juga, jadi nanti kalau kita punya lebih dari satu web browser, misalkan ada Google Chrome, ada Firefox, ada Opera, bisa kita pilih mana web browser yang dijadiin sebagai web browser utamanya. Oke, ini ternyata udah ada Thunderbird Mail. Nanti kita coba konfigurasiin Thunderbird Mail sama Gmail kita. Oke, kita close aja. Ini update repositorinya udah beres. Sekarang kita coba install aplikasi secara online. Ada dua cara yang bakal saya jelasin di sini. Yang pertama lewat Software Center. Oke, di launcher udah ada Ubuntu Software. Kita klik aja, ini tampilannya. Udah ada software pilihan juga yang direkomendasiin sama editor. Terus udah dikategoriin juga per audio atau software yang grafik, software sistem, internet, macam-macam ya udah ada. Oke, buat contoh di sini saya bakal install aplikasi Gkamus. Kita cari aja Gkamus, terus klik install. Dia buat terjemahin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Terus masukin password user kita. Ini konsepnya sama kayak Google Play Store, jadi buat teman-teman yang pakai Android pastinya udah nggak akan kesulitan buat pakai Software Center ini. Oke, buat nge-uninstall program kita bisa pilih bagian install di sini. Bisa kita hapus aplikasi yang udah nggak kita butuhin lagi.
Oke, kayaknya Gkamusnya udah beres. Kita coba cari di dash menu, ada di pojok kiri atas, atau kita juga bisa neken tombol super atau logo Windows di keyboard. Kita cari Gkamus. Oke, ini tampilan Gkamus. Oke, cara yang kedua yang biasa dipakai yaitu lewat terminal. Nah, kita buka terminal dengan tekan Ctrl Alt T. Oke, tekan kombinasi ini. Oke, cara installnya atau perintah installnya kita ketik sudo spasi apt spasi install spasi nama aplikasinya. Ini mau nggak mau kita harus hafal atau harus tahu nama aplikasinya ya. Oke, sebagai contoh di sini saya bakal install PDF Shuffler. Perintahnya sudo apt install nama aplikasi PDF Shuffler. Oke, masukin password usernya. Oke, sekitar 1,1 MB yang harus di download. Oke, ini proses instalasinya udah beres. Kita coba buka PDF Shuffler. Oke, software ini bisa kita pakai buat merger file PDF atau menghapus beberapa halaman file PDF yang kita punya. Oke, gampang banget cara pakainya. Terus sekarang metode instalasi yang kedua yaitu instalasi offline. Buat teman-teman yang nggak punya koneksi internet yang berlebih atau susah nyari koneksi internet, kita bisa pakai instalasi offline. Yang pertama app image, yang kedua oldep. Oke, bakal kita bahas. Untuk app image dia sifatnya sama kayak, atau dia itu software portable. Kita cari aja di Google app image, kita masuk ke appimage.org. Oke, menurut situsnya app image ini bisa berjalan di semua distro GNU Linux termasuk Ubuntu yang kita pakai. Oke, udah ada testimoni dari Om Linus juga ini. Oke, buat contoh kita bakal nyoba download aplikasinya. Buat melihat daftar aplikasi apa aja yang udah ada versi portable-nya, kita bisa cari Bintray app image. Oke, masuk ke ini situsnya, https bintray.com/probono/appimage. Oke, buat contoh di sini saya bakal install atau download Audacity. Oke, kita pilih di bagian files buat nyari yang versi terbaru atau paling baru. Oke, di sini cari yang ekstensinya .appimage. Kita save. Oke, ini udah ada banyak banget aplikasi yang bisa kita download. Oke, buat ngejalanin aplikasi portable, pertama kita ubah dulu permissionnya. Kita klik kanan, kita pilih properties, terus di bagian permission kita kasih checklist di sini. Di allow executing file as program, terus kita close lagi. Kita klik kanan, terus pilih run atau klik ganda di sini. Oke, kita pilih aja yes. Oke, sekarang software portable-nya udah bisa kita pakai. Audacity ini bisa kita pakai buat ngedit audio ya. Oke, cara berikutnya yang bisa kita pakai yaitu oldep. Kita cari aja di Google oldep. Kita masuk ke oldep.net.
Oke, Oldep ini metode yang dikembangin sama orang Indonesia. Oke, pertama yang harus kita punya itu Oldep Manager. Kita download dulu, sesuaiin sama versi arsitektur teman-teman, 32 atau 64 bit. Kita download dulu. Oke, kalau udah, terus kita klik di sini buat file Oldep sekarang. Kita sesuaiin distro yang kita pakai, Ubuntu 16.04. Di sini ada banyak juga distro lainnya kayak Ubuntu versi 14.04. Ada Debian, ada Linux Mint, Elementary OS, Blancon juga ada. Terus kita klik search. Oke, di sini profilnya Ubuntu desktop. Arsitekturnya disesuaikan juga 64 atau 32 bit. Terus nama aplikasinya tinggal kita ketik aja. Contohnya saya di sini bakal install aplikasi Pinta. Kalau udah, kita klik buat file. Tinggal di download filenya. Oke, hal pertama yang kita lakuin, kita install dulu Oldep Manager. Kita klik kanan, pilih open with software install, atau bisa juga kita klik kanan, pilih open in terminal. Terus kita ketik perintah sudo dpkg -i nama filenya Oldep Manager. Oke, supaya auto complete kita tekan aja tab. Oke, masukin passwordnya. Oke, di sini ada keterangan lagi nambahin icon dan meme Oldep. Mungkin agak sedikit lama, mohon tunggu. Oke. Oke, kalau udah beres, sekarang di file Pinta yang kita bikin tadi, atau di file Oldep yang kita bikin tadi, kita klik kanan, kita pilih open with other application, kita cari view all, kita pilih Oldep Manager. Oke, kita pilih select, kita klik install. Dia otomatis bakal ngebuka terminal baru. Kita masukin password user kita. Oke, ini isi file dari Pinta yang kita bikin tadi. Ada banyak banget aplikasi beserta dependensinya. Tentunya ini bakal ribet kalau kita install secara satuan ya. Oke, ini instalasinya udah beres, tinggal kita tekan sembarang tombol. Kita coba buka. Oke, ini aplikasi Pinta yang bisa kita pakai buat ngedit gambar. Oke, terus
Oke, buat connect Google Drive ke Ubuntu kita harus install dulu aplikasi atau paket yang namanya sudah pt install Gnome Control Center kalau nggak salah. Oke, jadi dengan Gnome Control Center ini kita bisa konekin akun Gmail kita, akun Google kita ke Ubuntu. Jadi kita nggak usah lagi install Google Drive client ya. Oke, kita coba buka, kita cari Gnome Control Center. Oke, ikonnya kayak gini, dia namanya settings. Oke, di bagian online account, kalau teman-teman lihat sebelumnya ini mirip sama sistem settings dari Ubuntu ya, atau ya dia masuk ke sistem settingnya Ubuntu. Dia ada tambahan kayak gini, online account, kita pilih add online account. Oke, terus dipilih akunnya mau apa, mau on cloud, Google, Facebook. Oke, saya pilih Google. Oke, tinggal dimasukin aja username atau alamat email teman-teman, masukin passwordnya juga. Oke, di sini ada keterangan, kita klik allow atau izinkan. Oke. Oke, kalau dilihat di Nautilus ini atau di file manager kita udah ada shortcut ke Google Drive ya. Oke, jadi kita bisa nambahin filenya di sini. Oke, cara ini udah. Sekarang kita coba misal multimedia codec supaya file MP3 atau file multimedia berbayar kita atau apa ya disebutnya ya, pro gitu ya, buat ini belibet banget ini ngomongnya. Oke, jadi intinya dengan kita install codec multimedia, file multimedia populer kita kayak MP3, MP4 itu bisa dijalanin di Ubuntu. Oke, karena dia formatnya berkepemilikan. Oke, kalau bahasa Indonesia kurang lebih kayak gitu. Oke, kita ketik sudo apt install ubuntu min rest, nah itulah pokoknya lah. Oke, nanti kalau saya copy atau saya bikin subtitlenya. Oke, di sini ada keterangan sekitar 77,3 MB paket yang harus di-download. Oke, sambil nunggu ininya download, proses downloadnya beres, kita coba integrasiin aja Thunderbird ke Gmail kita. Kita buka Thunderbird. Oke, jadi dengan Thunderbird ini kita bisa ngebuka email langsung ya, bisa manage email kita juga, nggak usah lagi buka web browser. Oke, kalau ada pilihan kayak gini kita pilih skip this, terus masukin user kita atau nama yang mau dimunculin, alamat emailnya sama passwordnya. Oke, ini ada dua pilihan, ada remote sama POP3 atau IMAP. Dan POP3 ini bebas saja, tapi saya lebih milih IMAP supaya nggak ngedownload semua email ya. Kita klik dan oke, seperti biasa dia bakal
minta autentifikasi ulang, masukin lagi alamat emailnya, masukin lagi passwordnya. Oke, kita klik allow. Ya, di sini emailnya udah kebuka di Thunderbird. Oke, di sini ada perjanjian lisensi. Kita klik tab, terus enter. Kita pilih yes, enter. Dia bakal ngedownload font dari Microsoft. Oke, buat ngerekam video teman-teman mungkin mau bikin dokumentasi juga bisa pakai software yang namanya Kazam. Terus buat ngedit audionya bisa pakai Audacity yang barusan kita install lewat app image. Terus buat ngedit videonya bisa pakai KDN Live, dia sama kayak Movie Maker. Oke, berarti kita bakal install 3 aplikasi lagi aja: Unity Tweak Tool, Synapse buat launcher, sama Code Editor Sublime Text. Oke, ini progresnya masih cukup lama. Oke, untuk persiapan instalasi WordPress kita bakal pakai AMP6 yang default atau yang lumrah atau yang umum biasa dipakai, itu Apache, terus MySQL, PHP, sama PHP MyAdmin buat mengelola database kita supaya lebih gampang tentunya. Oke, sambil nunggu ini proses downloadnya beres, kita coba download dulu aja installer dari WordPress. Kita masuk ke wordpress.org. Kita pilih di bagian download. Oke, di sini ada 2 versi, ada tar.gz sama .zip. Dia sama aja, pilih aja salah satu. Oke, ini udah beres juga, jadi sekarang kita udah bisa ngeplay MP3 kita di Ubuntu. Oke, kayaknya kita coba install Google Chrome dulu aja. Kita cari file installernya dari Google tentunya. Oke, ini iklan, kita cari aja yang nggak ada iklan. Oke, kita pilih yang versi 64 bit untuk Debian atau Ubuntu. Jadi Google Chrome ini dia cuma nyediain versi 64 bit di GNU Linux. Jadi buat teman-teman yang masih pakai 32 bit bisa pakai software web browser lainnya yang nyediain 32 bit kayak Chromium web browser yang tampilannya dia sama banget dengan Google Chrome. Kayak ini buat contoh aja, kita download dulu file installernya, kita save. Oke, belum beres. Oke, tips buat install aplikasi dari format installer kayak gini .deb, kita bisa pakai yang namanya aplikasi GDB. Kita install dulu
sudo apt install gdb. Jadi dengan gdb ini nanti dia otomatis bakal nyari independensi yang dibutuhin supaya Google Chrome ini berjalan di Ubuntu kita. Soalnya kalau kita install terminal, khawatir ada beberapa dependensi yang dibutuhin ya. Pokoknya kalau kita install terminal dia bakal 2 kali kerja. Yang pertama kita install Google Chrome dulu, yang kedua kita nyari dependensi yang dibutuhin supaya Google Chrome berjalan. Tapi kalau pakai gdb itu simpel banget. Kita praktekin aja caranya. Klik kanan di file installernya, pilih open with, pilih gdb package installer. Oke, di sini ada keterangan buat ngejalanin Google Chrome. Dia butuh 2 dependensi paket. Oke, ini nggak kelihatan dependensi paketnya apa aja. Ya, tinggal kita klik aja install paket, masukin passwordnya. Oke, kalau misal terminal kayak gini kurang lebih. Oke, sekarang kita coba Google Chrome. Oke, udah bisa ya Google Chrome-nya di Ubuntu. Oke, buat teman-teman yang nyari web browser mirip Google Chrome atau basic dari Google Chrome, bisa pakai Chromium web browser. Caranya kita ketik sudo apt install Chromium browser. Jadi Chromium browser ini source code basicnya jadi Google Chrome ini masih ngambil source code dari Chromium browser. Banyak juga web browser yang masih ngambil ke Chromium project, kayak Opera salah satunya, terus Brave web browser, Slimjet juga masih ngambil ke Chromium project. Kalau di GNU Linux itu sama kayak Linux Mint dan Elementary OS yang ngambil basic ke Ubuntu. Jadi secara teori semua extension atau semua ekstensi yang berjalan di Chromium di Google Chrome bisa juga diinstal di Opera, Slimjet, Vivaldi dan sebagainya. Oke, ini format open source ya, format open source dari Google. Oke, ini tambahan aja. Terus tadi apa ya? Ini udah working. Synapse, yes, Synapse, Unity Tweak Tool, Sublime. Oke, kita coba cari Chromium. Oke, ini tampilan Chromium web browser, sama banget. Oke, selanjutnya kita bakal install launcher dulu aja supaya lebih mempermudah kita nantinya. Kita ketik sudo apt install Synapse. Oke, kita buka dulu Synapse. Oke, klik di sini, masuk ke preferences. Klik start upon login supaya aplikasi ini berjalan saat komputer hidupin. Ini buat shortcutnya, buat ngaktifinnya ketik atau tekan kontrol spasi. Oke, dia tampilan kayak gini. Kita bisa nyari program di sini, bisa nyari data juga. Ini buat mempermudah aja ya. Terus kita install Unity Tweak Tool buat
custom tampilan Unity kita. Sudo apt install Unity min tweak tool. Di bagian launcher, buat pindahin si launcher ini ke bawah, kita pilih posisinya atau posisinya bottom. Bisa kita sesuaiin juga ukuran iconnya. Ini untuk auto hide yang tadi. Terus buat ganti icon atau ganti tema, kita bisa pilih di sini. Ini cuma ada 3 ya tema default dari Ubuntu. Ini ada icon juga. Buat lebih jelasnya, oke, karena iconnya masih sedikit, kita tambahin aja icon yang sering saya pakai, namanya Venza Icon Theme. Oke, ini nama paketnya. Sekarang kita buka lagi Unity itu. Ini dia lebih bulat, bulat, kotak deh ya, begitulah pokoknya. Terus oke, kita bakal install Sublime Text buat kode editornya. Kita masuk ke situs resminya, kita cari aja sublimetext.com atau Sublime Text. Oke, kita klik di sini install for Linux. Kita pilih apt Ubuntu di sini. Oke, tinggal kita kopas aja satu persatu perintahnya di terminal. Supaya kelihatan. Kita install dulu paket apt transport https-nya. Terus ada dua pilihan, Sublime versi stabil sama versi developer. Kita pilih aja versi stabil untuk pemakaian sehari-hari. Kita copy, terus sebelum kita paste, kita tambahin sudo di depannya. Terus tinggal kita update sama install. Kita update dulu repositorinya supaya si source ini kebaca di sistem kita. Oke, di sini ada keterangannya. Terus kita install dengan perintah ini, sudo apt install sublime min-tex. Kalau dulu dia masih nyediain format .deb ya, installernya sama kayak Google Chrome. Tapi sekarang dia udah nambahin source buat atau repositorinya sendiri di GNU Linux. Oke, kita coba cari. Oke, ini tampilan Sublime. Oke, sekarang
Tapi udah oke, kita coba install Kazam. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin dokumentasi atau pengen jadi YouTuber atau pengen ya bikin video tutorial, bisa ngerekam tutorialnya di sini pakai Kazam. Dia formatnya udah MP4 AVI, bisa WebM juga, bisa bikin screenshot juga pakai Kazam ini. Terus kayak kita contohin ya. Kazam. Oke, ini video Kazamnya. Kita coba buka. Ini video yang barusan kita bikin. Terus Kazam udah, KDN Live ini agak lama buat ngedownloadnya, tapi nggak apa-apa. Kita ketik sudo apt install KDN Live. Oke, sekitar 56 MB. Oke, sambil nunggu, sedikit promosi buat teman-teman yang pengen nyari tutorial lainnya atau ya tutorial ya, bisa masuk ke atau bisa browsing ke personal blog saya di alamat dudi.web.id. Di sini nggak cuma tutorial GNU Linux saja yang dibahas. Ya pokoknya apa aja yang pengen ditulis dipublish di situ. Oke. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen bikin video tutorial, bisa ngerekamnya pakai Kazam untuk videonya. Kalau misalkan terlalu banyak noise, kalau ngerekam langsung di komputer atau di laptopnya, bisa ngerekam audionya secara terpisah lewat handphone, terus diekstrak atau diedit buat ngilangin beberapa noise-nya pakai Audacity. Terus buat nge-mix-nya, ngegabungin video sama audionya, bisa pakai KDN Live. Oke. Udah jam 4 lewat ternyata. Oke, ada beres KDN Live. Oke, ini profilnya kita next aja. Oke, ini tampilan dari KDN Live.
Terus kita coba install LAMP buat ngejalanin WordPress. Oke, pertama kita install dulu Apache web servernya, sudo apt install apache 2. Oke, buat ngecek web servernya, kita buka web browser, kita browsing ke alamat localhost. Oke, ini tampilan dari web server Apache kita. Terus kita install MySQL buat databasenya, sudo apt install MySQL min server. Kita masukin password buat user root yang dibikin sama MySQL. Masukin ulang passwordnya. Oke, user root itu user default yang bisa kita pakai buat login ke MySQL, buat bikin database, ngehapus database, dan segala hal yang berhubungan dengan database. Oke, kalau udah masih jalan ternyata. Untuk bahasa pemrograman sisi server kita pakai PHP karena WordPress dibangun dari PHP juga. Terus nanti buat mengelola database kita pakai PHP MyAdmin, jadi kita nggak perlu lagi masuk ke terminal kayak gini, kita cukup lewat web browser. Oke, kita install dulu PHP-nya, sudo apt install PHP 7 yang saya pakai. Terakhir kita install PHP MyAdmin, sudo apt install PHP MyAdmin. Oke, kita tekan spasi buat pilih Apache 2. Terus kita tekan tab buat pindah ke OK, kita enter. Oke, kita pilih yes, kita masukin lagi password MySQL nya, masukin ulang. Oke, kalau udah kita coba browsing ke PHP MyAdmin, alamatnya di localhost /php MyAdmin. Oke, ada error, ada tampilan kayak gini. Tenang aja, nggak usah panik, nggak usah panik. Kita ketik atau kita install paket dependensi tentunya, ketik sudo apt install lib apache 2 min php lib apache apache 2 min
mod min php. Oke, salah ketik tadi. Oke, kita coba reload atau refresh web browsernya. Udah beres nih, usernya kita ketik root, passwordnya yang kita isi saat instalasi tadi. Oke, sekarang kita bikin database dulu buat WordPress. Kita klik new, nama databasenya bebas. Saya di sini bakal kasih nama WordPress, terus kita klik create. Oke, ini databasenya masih kosong. Oke, tahapan selanjutnya kita pindahin si file installer WordPress tadi ke directory web server kita. Oke, ini agak sedikit error, ternyata Nautilusnya saya install file manager alternatif aja. Oke, kita pindahin file WordPress tadi. Klik kanan, pilih open in terminal, atau kita ekstrak dulu aja supaya gampang. Klik kanan, pilih ekstrak here. Oke, ini nama foldernya WordPress. Kita klik kanan, pilih open in terminal. Sekarang kita pindahin folder WordPress ini ke directory web server. Caranya kita ketik sudo mv nama foldernya WordPress ke var/www/html. Oke, masukin password usernya. Oke, udah pindah ya tadi. Terus kita ubah kepemilikannya. Kita ketik sudo chown min r besar www.mindata /var www/html/foldernya. Oke, ini perintahnya. Oke, kalau udah, sekarang kita coba browsing ke nama folder tadi atau ke folder WordPress yang ada di localhost. Caranya kita ketik localhost/nama foldernya WordPress. Oke, ini buat install WordPress. Tinggal dipilih bahasa yang mau dipakai. Kalau udah, kita klik continue. Oke, di sini dia minta dibikinin database. Tadi kita udah bikin database juga. Oke, kita klik let's go. Nama database-nya dimasukin di sini. Tadi namanya WordPress, terus username-nya itu root, username dari MySQL kita, sama password MySQL kita. Di sini saya pakai Linux. Terus untuk database hostnya biarin aja di localhost. Buat ini juga biarin default aja. Kita cuma ngisi nama database, username sama passwordnya. Oke, kita klik submit. Klik run installation. Oke, tinggal dikasih nama. Di sini namanya misalkan nama blog teman-teman, username yang mau dipakai. Karena saya masih main di lokal, jadi pakai username yang gampang-gampang dulu aja. Sama password yang gampang juga. Ini buat ngaktifin password yang lemah kayak gini ada keterangannya. Kita klik di sini confirm use of weak password. Tentunya nanti kalau websitenya udah online atau blognya udah online, sangat disaranin buat pakai username selain admin ya, supaya nggak gampang ditebak. Terus buat passwordnya juga harus yang kuat gitu. Oke, dimasukin alamat emailnya karena ini masih main di lokal.
Jadi sementara bisa pakai bisa pakai password, bisa pakai email fiktif. Terus kita klik di sini supaya nggak terdeteksi search engine. Halah, ribet banget. Oke, kalau udah kita klik WordPress, install WordPress maksudnya. Oke, ini udah beres nih, tinggal login, masukin username sama username tadi apa ya, admin kalau nggak salah. Oke, ini ada keterangan web browsernya harus diupdate. Kita abaikan saja dulu karena emang belum diupdate web browsernya. Oke, ini tampilan backend atau dashboard dari WordPress. Buat melihat tampilan blognya, kita hover ke sini, kita klik visit site, kita buka aja di tab baru. Oke, ini tampilan home atau tampilan yang bakal pengunjung lihat saat website kita online. Oke, WordPress sudah. Sekarang kita coba Oke, kita coba bikin cloud computing aja. Kita pakai OnCloud. Kita cari OnCloud, masuk ke oncloud.org. Oke, kita download. Oke, kita cari aja versi community yang gratis. Oke, di bagian resource ini tarbal kita pilih, ada dua pilihan. Ini versinya sama kayak WordPress, ada ya format tar sama format zip, ini sama aja isinya. Oke, untuk versi ada versi 10 atau versi 9 pada saat tutorial ini dibuat. Ya, kita coba pakai yang versi 10. Ini sekitar 50 MB-an, ya 50 MB-an. Kita save, terus kita bikin juga database-nya. Kita masuk lagi ke localhost /phpMyAdmin. Kita klik new, nama database-nya bebas, saya samain aja OnCloud supaya gampang. Klik create. Oke, sambil nunggu beres, nantinya si installer OnCloud ini kita pindahin juga, sama proses instalasinya kayak WordPress yang tadi. Oke, ini belum beres. Ini udah beres, kita ekstrak dulu aja. Buat ngekstrak di terminal, kita ketik unzip nama foldernya, nama filenya, sorry. Oke, ini udah ke ekstrak. Terus kita pindahin lagi sudo mv nama foldernya OnCloud ke directory /var/www/html. Terus kalau udah pindah, kita ubah lagi sudo chown min r besar www.mindata.2 www.mindata /var/www/html nama foldernya tadi OnCloud. Oke, kalau udah kita install OnCloud-nya, kita browsing ke localhost nama foldernya OnCloud, localhost OnCloud. Oke, di sini ada keterangan beberapa modul yang belum keinstall, modul zip, intl sama cwrl curl. Oke, kita install dulu aja. Caranya kita ketik sudo apt install php 7.0 min zip, terus php 7.0 min intl, terus php 7.0 min curl. Oke, coba kita reload. Oh ya, harus di restart dulu web servernya, sorry. Kita ketik sudo apache 2
sudo service C2 restart. Oke, kita coba reload. Oke, ini udah bisa, tinggal bikin account adminnya. Terus untuk ini biarin aja di default. Terus kita isi nama databasenya. Pertama kita isi user databasenya dulu, usernya root, passwordnya, nama database yang barusan kita bikin. Ini biarin aja di localhost, terus klik finish. Oke, tinggal kita login sama username dan password yang barusan kita bikin. Oke, buat sinkronisasiin data, dia nyediain aplikasi kliennya yang bisa berjalan di Windows, OS X, Linux. Terus ada versi mobilenya juga buat Android sama Apple. Oke, ini tampilannya. Oke, karena videonya udah cukup panjang, udah mau 1 jam. Oke, saya cukupin dulu aja. Buat pengembangan materi lainnya, teman-teman bisa main ke blog saya di ludi.web.id. Oke, di sini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.